Hai, dengan gue Hafiz. Jadi hari ini tuh spesial banget. Gue akan bikinkan tutorial caranya mengubah ya metode pembayaran yang awalnya ke manual jadi otomatis. Jadi ada beberapa subscriber gue yang nanya ke gue, "Bang, gimana caranya ubah metode pembayaran?" gitu ya. Gue bilang aja di pengaturan ada kok gitu ya. Dan dia agak sedikit kebingungan. Jadi ya udah, mungkin ada beberapa dari subscriber gue ataupun audiens gue yang emang bingung nih caranya ngubah eh, pengaturan untuk pembayarannya. Gampang banget kok teman-teman, tinggal ke pengaturan aja terus ubah. Ya buat teman-teman yang belum tahu gue itu siapa, jadi gue adalah seorang advertiser sekaligus penjual online di marketplace yang akan berbagi ilmunya di channel YouTube ini. Makanya buat teman-teman yang emang pengen belajar mengenai TikTok, Shopee, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bisnis, teman-teman bisa subscribe channel gue ya. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya, nggak usah banyak basa-basi. Sekarang teman-teman langsung aja ke sini ya, ke user nih, gambar teman-teman user ini, langsung ke pembayaran teman-teman ke sini. Nah, kemudian di sini itu ada yang namanya pembayaran, kemudian juga ringkasan, dan di sini ada opsi alihkan ke pembayaran otomatis. Ya, gampang banget kok teman-teman, cuman klik ini aja, kemudian beralih. Ups, tapi ada konsekuensinya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang emang mau nih ngubah nih metode pembayaran dari ke manual ke otomatis, itu ada konsekuensinya. Di sini disebutkan bahwasannya setelah Anda menyiapkan pembayaran otomatis, Anda tidak akan dapat mengubah jenis pembayaran lagi. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ini dari manual, udah nyaman di manual dan pengen nyoba ke otomatis, pengen coba-coba gitu ya, terus beralih gitu, ya udah teman-teman udah nggak bisa balik lagi ke metode pembayaran manual ya. Jujur, untuk manual dan otomatis itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Gue lebih suka yang mana? Gue lebih suka yang manual teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan manual itu kita aman lah gitu ya. Ketika kita mau iklan ya udah kita top up dulu. Kita mau ngiklan, kita top up dulu. Adapun salah setting ataupun kesalahan kita sebagai advertiser mengenai tanggal running iklan, ya kalau misalkan soalnya udah habis, iklan tersebut akan berhenti teman-teman. Beda seperti otomatis. Kita ada salah setting di bagian tanggal pengiklanan, atau kita lupa gitu ya mematikan iklan kita. Karena sifatnya ini otomatis, maka saldo teman-teman tuh akan terus dihitung ya. Dihitung, kalkulasi, dan ketika ada tagihan pembayaran, itu bakal besar, bakal membengkak gitu. Jadi intinya kalau misalnya otomatis, teman-teman salah setting ataupun lupa setting terkait dengan tanggal mematikan iklan tersebut, teman-teman akan kepotong setiap hari untuk saldo iklannya, yang nanti akan dikalkulasikan dulu, kemudian baru ditagih ke rekening teman-teman, kayak gitu. Nah, gue lebih suka yang mana? Tentu gue lebih suka yang manual, karena sistemnya itu kita nggak ngutang teman-teman. Sistemnya itu kita kalau mau iklan bayar dulu. Nah, untuk kelebihannya sendiri, tuh ya lihat, jalankan iklan, bayar kemudian. Berarti kita bisa iklan dulu baru bayar. Kemudian hanya membayar ketika ada pembelanjaan iklan aktual. Ya betul, kita akan membayar iklan ketika ya iklan kita running gitu teman-teman. Kalau nggak running nggak akan ditagih gitu ya. Kemudian juga di sini ada yang namanya pertanyaan umum. Bagaimana dengan saldo di akun saya? Kami akan mengenakan pembelanjaan iklan dari saldo Anda saat ini sebelum mengenakan biaya pada kartu Anda. Ya, jadi teman-teman tuh kalau misalkan emang teman-teman ada saldo ya di saldo iklan teman-teman ya di TikTok ini ya, TikTok tuh bakal menggunakan saldo itu dulu. Kalau misalkan itu udah habis baru ke rekening teman-teman nih pada kartu Anda. Jadi kalau misalkan, jadi intinya si TikTok itu bakal menghabiskan saldo yang ada di sini dulu, yang di TikTok ini nih. Nah, di sini saldo akun nih, pembayaran manual di sini. Kalau ini udah habis, dia akan langsung auto debit. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian kapan saya akan dikenakan biaya? Anda akan dikenakan biaya pada tanggal penagihan reguler. Ya, jadi si TikTok tuh ada tanggal-tanggal tertentu atau tanggal-tanggal penagihan tertentu nih untuk auto debit ke rekening teman-teman, atau ketika Anda mencapai ambang batas penagihan yang dihitung menggunakan riwayat pembelanjaan Anda. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman running iklan tiap hari, TikTok itu punya yang namanya batas anggaran ya, yang bisa teman-teman setting gitu ya. Batas anggaran, ketika sudah mencapai batas anggaran itu teman-teman langsung dipotong oleh TikTok karena sudah mencapai batas anggaran. Jadi ada dua nih, misalkan teman-teman belum mencapai batas anggaran, maka tagihannya akan
dibayarkan pada tanggal penagihan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman itu udah mencapai batas anggaran, si TikTok akan mengauto debit tanpa melihat tanggal penagihan. Jadi kayak gitu ya, kalau untuk pembayaran otomatis. Jadi ya enaknya itu ya kita bisa ngutang dulu aja gitu. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa ngutang dulu aja. Ini jalan dulu aja nih TikTok, tolong dong jalanin iklan gue dulu, bayarnya belakangan kayak gitu. Kalau untuk yang manual, duitnya dulu, baru gue jalani iklannya gitu teman-teman. Jadi intinya duit dulu baru iklan. Ya teman-teman terserah suka yang mana gitu ya. Kalau gue lebih suka yang manual karena gue nggak suka ngutang teman-teman. Jadi ya udah gitu aja sih tutorial gampang. Kalau misalkan teman-teman udah yakin mau beralih, teman-teman tinggal klik ini. Kalau gue gue nggak akan ubah. Gue lebih nyaman di manual. Oke deh, kalau misalkan ini manfaat teman-teman bisa subscribe channel gue. Kalau misalkan teman-teman suka sama videonya, silahkan like ya. Dadah.